Indonesia menduduki posisi kedua dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara dan menduduki posisi kelima di dunia. Dalam kurun waktu 6 tahun, Indonesia berhasil menurunkan angka stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,7% pada tahun 2019. Sedangkan dalam kurun waktu 1 tahun, Indonesia berhasil menurunkan angka stunting sebesar 3,3% dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Jumlah ini tentunya masih melebihi batas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20%. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan, terutama pada periode 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, yaitu dimulai dari konsepsi atau saat sel sperma mulai membuahi sel telur, kemudian masa bayi dalam kandungan, dan fase bayi lahir hingga berusia 2 tahun. Menurut WHO, anak dikatakan stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi kurva pertumbuhan anak. Stunting perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh dewasa, terutama resiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak stunting dalam jangka pendek dapat berupa gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan perkembangan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Sementara, dampak dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas kemampuan kognitif dan kemampuan belajar, menurunnya kesehatan reproduksi, menurunnya kekebalan tubuh, meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis, dan rendahnya produktivitas kerja. Stunting tidak dapat disembuhkan, melainkan dapat dicegah. Banyak kasus stunting yang berawal dari adanya masalah di fase remaja, seperti anemia karena menstruasi yang tidak segera diatasi, pola makan yang tidak sehat, dan kehamilan pada pernikahan dini. Jadi, pencegahan dini yang bisa dilakukan oleh para remaja putri yaitu dengan memenuhi nutrisi harian dan mengatur pola makan yang baik, mengatur pola hidup bersih dan sehat, serta mengonsumsi tablet tambah darah. Pada masa 1000 hari pertama kehidupan diperlukan adanya pengasuhan yang baik, dimulai dari masa kehamilan. Wanita hamil merupakan kelompok yang rawan gizi. Selama kehamilan, ibu hamil harus memperoleh dan mempertahankan status gizi yang optimal. Ibu hamil dengan status gizi yang kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, sehingga terjadi resiko stunting pada anak. Di Indonesia, masih banyak ibu hamil yang memiliki status gizi yang kurang, seperti berat badan yang kurang ideal dan menderita anemia. Untuk menghindari anemia pada masa kehamilan, ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi tablet penambah darah dan pemberian makanan tambahan yang bergizi. Kemudian, ibu hamil dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter atau bidan terdekat. Pada bayi usia 0-6 bulan, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu IMD, inisiasi menyusu dini, dan pemberian ASI eksklusif. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, dan dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Sedangkan bayi usia 6-24 bulan
bulan, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sangat penting diberikan dengan asupan gizi yang baik dan seimbang. Nah, dalam periode 0 sampai 24 bulan perlu dilakukan pemberian imunisasi secara teratur dan rutin mengikuti posyandu untuk mengecek tumbuh kembang anak. Selain itu, dalam periode 1000 HPK atau hari pertama kehidupan tentunya perlu memperhatikan kebersihan dan menjaga sanitasi seperti kualitas air yang bersih, cuci tangan dengan air mengalir, dan memiliki fasilitas MCK yang bersih.